tema kita adalah bahas idol atau bahas idol. Dan first episode-nya kita bakal ngebahas tentang BTS. Berasal dari agensi yang kecil sampai menjadi aset Korea Selatan. Siapa sih yang nggak tahu Bangtan Sonyeondan? Siapa sih yang nggak tahu BTS? Gak ada kan? Gak ada, kayak rata-rata kayak tahu semua. Ditanya kan, biasnya siapa? Aku biasku BTS all over the world ya, bukan cuma Indonesia tapi sekarang udah mendunia. Bener-bener kayak semua orang tahu BTS. Nah, aku pengen kasih tahu ke kalian gimana perjuangan mereka dari yang bener-bener agensi kecil sampai gede banget kayak sekarang. Langsung kita mulai aja ya, let's go! Jadi pertama kali itu mereka tinggal di dorm sempit-sempitan yang sangat kecil. Jadi dulu Big Hit Entertainment, kalau sekarang Hype ya, dulu namanya adalah Big Hit, adalah sebuah agensi kecil yang cuma punya 30 staff dan di gedung yang cuma 2 lantai. Itu 30 staff 2 lantai kayak kecil banget gak sih? Dan udah 2 lantai gedung itu dijadiin agensi. Nah kayak jadinya tuh agensinya itu kayak sulit memberikan fasilitas yang bagus untuk artis-artisnya. Nah termasuk BTS. Sehingga pada awal-awal debut mereka harus rela tidur-tiduran sempit-sempitan di dorm dengan kondisi yang gedung kecil itu, dan katanya sih ya hampir roboh karena kayak gedung kecil yang tua. Dan misalnya kalau mereka mau mobile atau pergi kemana-mana, mereka harus pakai mobil manajer mereka, kayak cuma satu, tuh sempit-sempitan kayak wow, demi menjadi idol. Nah namanya juga berasal dari agensi kecil yang nggak dilihat nih sama Korea Selatan. Ya awal-awal debut pasti juga duitnya pas-pasan kan, nggak kayak sekarang nih. Dan bahkan guys, saking pas-pasannya, manajernya BTS itu sempat masuk ke MV-nya sebagai ekstra. Nah itu manajernya sampai masuk ke situ karena nggak sanggup untuk bayar ekstra yang banyak. Jadi biar hemat nih, pakai aja staff-staff yang ada gitu. Nah itu juga di awal-awal debut ada MV mereka I Need You yang I Need You Girl, hey. I need you girl, di situ kan ada mobil. Nah, mobilnya itu juga adalah mobil si manajer mereka supaya mengurangi sewa mobil untuk MV. Ya, jadi intinya biar lebih hemat. Kan mereka kan hemat banget nih karena dananya pas-pasan, jadi mereka itu fokusnya adalah di YouTube. Jadi dari awal mereka pokoknya udah bikin diary-nya BTS, kayak ada Bangtan Bomb, ada Log, ada BTS episode, itu intinya di YouTube karena YouTube itu platformnya nggak bayar. Misalnya kalau mereka harus promosi di TV-TV kan mereka harus bayar. Jadi lebih baik pakai YouTube aja. Sekalian juga bisa promosi ke luar negeri. Selanjutnya mereka di awal-awal debut karena pas-pasan nggak pernah hueshik. Hueshik itu adalah kayak makan bareng dengan staff-staff. Nah biasanya hueshik itu dilakukan sama staff-staff kantor, kayak makan abis kerja lah gitu guys. Nah mereka ini saking duitnya pas-pasan nggak pernah hueshik guys. Bahkan sebelum debut katanya sih Suga tuh pernah dikasih 1 mangkuk nasi sama kru dan dia kayak seneng banget. Ini bukan pas-pasan sih, bener-bener kayak melarat banget kalau aku bisa lihat ya, kayak wah luar biasa sih BTS. Nah selain itu nggak bisa hueshik karena nggak ada duit, dan mereka juga kayak nggak pernah makan makanan mewah. Jadi di awal-awal masa debut mereka cuman makan di pinggiran-pinggiran yang deket kantornya mereka, deket agensinya mereka yang murah banget. Nah tanggal 5 Mei 2015 ini adalah momen bersejarah, titik baliknya BTS menjadi seperti sekarang. Pasalnya sejak debut tahun 2013, masa-masa sulitnya BTS akhirnya terbayarkan 2 tahun kemudian ketika mereka menerima trofi pertama atas lagu I Need You di acara musik SBS The Show. Dalam album ini mereka berjudul The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Nah sejak saat itu, sejak mendapat trofi itu, mulailah pelan-pelan mereka naik. Dan sampai mulailah go internasional dan mendapatkan penghargaan-penghargaan yang lainnya. Kutuk, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 빨리. Next
kita ke salah satu member, namanya adalah Jimin, Park Jimin. Jadi Jimin itu dia awalnya sangat diragukan oleh agensi untuk bisa masuk ke BTS, ke grup BTS untuk debut. Nah, jadi karena itu dia berlatih sangat keras, hampir 24 jam, dan bahkan katanya dia cuma tidur selama 2-3 jam untuk latihan demi bisa masuk dan debut di BTS. Awalnya dia juga sempat merasa tidak punya kepercayaan diri karena dulu berat badannya lumayan, jadi kayak dia chubby gitu kan sebelum diet seperti sekarang. Nah dia tuh jadi kayak merasa insecure, jadi dia sempet diet parah banget, kayak dietnya juga nggak sehat. Jadi selama itu dia cuma latihan terus dan minumnya cuma air dan nggak makan apapun. Gila ya, itu gila banget sih. Nah bahkan karena diet gilanya itu akhirnya dia sempat masuk ke rumah sakit dan pingsan. Ya iyalah, kayak lu latihan kayak cuma minum air demi masuk ke BTS ya, kayak wah gila perjuangan Jimin. Mantap. Next kita ke member selanjutnya, ada Suga. Kalau Suga, case-nya dia itu ditentang oleh orang tuanya untuk bisa masuk ke Big Hit dan juga BTS. Awalnya ditentang, tapi dia nggak menyerah karena dia bercita-cita untuk jadi musisi. Jadi dia bekerja keras. Nah selain dia tetap di Big Hit, dia juga bekerja gila-gilaan di luar untuk mendapatkan part-time job atau alba. Itu supaya dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi sambil jadi trainee, dia juga kerja. Nah bahkan selama trainee, katanya Suga harus berjalan kaki selama 2 jam untuk supaya bisa sampai ke rumah untuk makan semangkuk ramyang 2 jam, pulang pergi 4 jam berjalan kaki. Luar biasa Suga. Next, selanjutnya mereka hampir bubar guys. Jadi saat mereka mendapat penghargaan Mama Artist of the Year tahun 2018, Jin menceritakan bahwa BTS ini hampir bubar karena mereka tertekan secara mental. Tapi untungnya mereka nggak jadi bubar dan mereka saling menguatkan satu sama lain. 되게 심적으로 많이 힘들었었어요. 그래서 저희끼리 얘기를 하면서 해체를 할까 말까 고민도 했고, 근데 다시 마음을 정말 다잡고 항상 사랑해 주시는 멤버들에게 너무 감사하다고, 사랑해주는 아미들에게 너무 감사하다고 얘기하고 싶습니다. 감사합니다. Karena ucapan Jin ini, CV juga jadi ikutan nangis karena kayak teringat kembali lah masa-masa susahnya mereka atau kayak tekanan mental yang mereka alami sebagai grup BTS gitu. Mereka juga pernah dapat rumor sajegi guys. Jadi sajegi itu adalah kayak mereka membayar platform atau chart supaya nama mereka jadi nomor 1 gitu guys. Selain BTS ada juga yang artis yang dapat rumor sajegi itu, ada Sean yang Way Back Home. Nah terbukti itu salah, dan juga I Need You ini dikatakan dirumorkan itu sajegi atau membayar platform supaya bisa menjadi nomor 1. Kayak woi mohon maaf nih, kan tadi udah dijelasin duit mereka pas-pasan, gimana mau sajegi nih. Dan ketika rumor itu kayak naik banget, perwakilan dari Big Hit itu bilang nggak ada sajegi, kita nggak punya dana untuk sajegi, kenapa kita harus sajegi. Dan setelah digali-gali nih kenapa si BTS bisa nomor 1, karena terjadi lonjakan dari fans-fans internasional ternyata teman-teman. Nah jadi di Korea mereka emang masih rising. Nah di luar negeri itu juga mereka rising. Nah nggak kelihatan yang dari luar negeri. Jadi yang kelihatan cuma dari Korea, kayak wah Korea biasa aja, kenapa ya kok bisa naik. Dan ternyata ya penggemar internasionalnya tuh udah pelan-pelan udah naik banget dan membuat si peringkat itu naik menjadi nomor 1 karena itu guys. Jadi netizen Rusia atau arminya di Rusia mengklarifikasi kalau ya emang di Rusia fansnya BTS tuh banyak banget waktu itu. Jadi army Rusia emang udah banyak banget dan mereka ngebeli album-albumnya dan menyebabkan BTS menjadi peringkat nomor 1. Selain semua yang aku sebutkan, itu masih banyak banget kenangan-kenangan pahit dan juga kenangan yang buruk yang dialami oleh BTS yang bisa membuat mereka seperti sekarang. Nah kalau di sekarang kan dilihat bahwa BTS mah bagus banget, mereka mah gampang. Gak segampang itu loh, mereka juga mengalami hal-hal yang susah dulu gitu. Nah menurut kalian kenapa ya BTS bisa menjadi terkenal seperti sekarang? Nah BTS punya ratusan lagu dan hampir semua berbicara tentang hidup, perjuangan, dan bagaimana untuk mengatasinya. Jadi mereka tuh ya kalau dilihat-lihat nih bener-bener sesuai namanya BTS, 방탄소년단, artinya kayak bulletproof boys, itu yang artinya anak-anak tahan peluru. Jadi bener nih, pelurunya kayak peluru kehidupan. Mereka tahan terhadap kesusahan atau pelurunya yang orang kasih ke mereka gitu. Sampai sekarang bisa jadi BTS. Nah,
Yang aku bisa lihat nih, BTS nggak cuman menarik orang dengan lagunya, nada-nadanya, tapi juga BTS tuh menarik orang untuk mendengarkan lagu dan juga isi di lagu itu. Jadi message-nya apa? Jadi orang nggak cuma dengerin lagunya, tapi orang bisa mendengarkan kayak rasa simpati mereka atau compassion, atau juga perasaan yang mereka taruhkan di dalam lagu itu. Nah, jadi itulah yang membuat lirik-lirik mereka itu bisa hidup di pendengar-pendengarnya mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini yang membahas tentang BTS. Semoga teman-teman juga termotivasi untuk bisa berjuang dan mencapai cita-cita kalian seperti BTS. Walaupun banyak hal pahit atau kesusahan yang kalian alami, jangan lupa untuk tetap bersemangat. Sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음에 봐요. 안녕! Yarabbun, buku ketiga Borasem dengan judul Hello Korean sudah terbit loh. Cek di sini ya untuk pembeliannya.